Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Sibolga beserta dengan rombongannya. Rombongan akan disambut dengan tarian totor yang dibawakan oleh Pelekat PA. Iya, terima kasih untuk tarian persembahannya. Tarian ini menggambarkan bagaimana sukacitanya
Jemaat GPIB Siloam Sibolga di dalam menerima tamu, baik itu dari fungsionaris Majelis Sinode GPIB, BP Sumupel Sumut Aceh, maupun Bapak Wali Kota Sibolga dan semua undangan hadirin pada saat ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara pembukaan bulan pelayanan kesaksian Pelkes, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri dengan sikap sempurna bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin duduk kembali. Susunan acara pembukaan bulan pelayanan kesaksian Pelkes GPIB tahun 2026. Pembukaan oleh MC. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, BNPB Pusat, dan Rem 023 Kawal Samudra, dan Lanal Kota Sibolga, Bapak Wali Kota Sibolga, dan Dim 0211 Tapanuli Tengah, BP Mupel Sumut Aceh, berhadir pada saat ini bersama dengan kita, Kadis Perikanan Kelautan Ketahanan Pangan Kota Sibolga, Kadis Perhubungan, dan Kadis PKPLH, juga yang kita hormati Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Sibolga, bahkan seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian kedua nanti laporan tim kerja yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Sibolga, sambutan yang pertama dari Majelis Sinode, sambutan yang kedua dan Rem 023 Kawal Samudra, kemudian sambutan dari Bapak Wali Kota Sibolga, dan sambutan dari Kepala BNPB sekaligus pembukaan secara resmi bulan Pelkes tahun 2026. Acara selanjutnya penyerahan bantuan untuk GPIB Siloam Sibolga dan masyarakat sekitar yang terdampak bencana secara simbolis. Dan terakhir penutup. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersama-sama mendengarkan
laporan tim kerja pembukaan bulan pelayanan kesaksian Pelkes GPIB tahun 2026 kepada Pendeta Suryanti Tundu. Dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Yang saya hormati, Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Henry Teddy Tamaela selaku Ketua 1, Bapak Pendeta Samuel A. Zakarias Karinda selaku Ketua 2, Bapak Pendeta Epser Mago Laleno selaku Sekretaris Umum, Ibu Pendeta Emawati Yulia Rumampuk Baule selaku Sekretaris 1, dan Ibu Penatua GBGM Saduk selaku Bendahara 1. Yang saya hormati juga unit-unit misioner GPIB, Departemen TPG, Departemen Pelayanan dan Kesaksian, Departemen Germasa, Departemen PPSDI, PPK, Inforkom Litbang, Dewan-Dewan Pelkat GPIB. Yang saya hormati Bapak Pendeta Victor Rembet selaku Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem atau Danrem 023 Kawal Samudra atau yang mewakilinya, Bapak Wali Kota Sibolga yang saat ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Joshua Hutapea. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Tapanuli Tengah atau yang mewakilinya, Bapak Komandan Distrik Militer atau Dandim 0211 Tapanuli Tengah atau yang mewakilinya, Bapak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Kota Sibolga atau yang mewakilinya, Bapak Kadis PKP LH Kadis Perhubungan. Juga yang saya hormati BP Mupel Sumatera Utara Aceh, pengurus Badan Kerjasama Antar Gereja di Sibolga, dan semua undangan serta peserta pembukaan kegiatan bulan Pelkes GPIB. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, goodness is the only investment that never fails. Kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus, maka kita pun menginvestasikan sesuatu yang tidak ternilai harganya di hati setiap orang. Entah itu cinta kasih, pengharapan, persahabatan, persaudaraan, kepedulian, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, Ibu Bapak Saudara dan anak-anak, kebaikan yang kita lakukan bisa menginspirasi orang lain untuk meneruskan kebaikan kepada sesama. Kata orang, kebaikan itu seperti virus. Kalau dia sudah mencangkit kita, kita bisa terinspirasi untuk meneruskannya. Meskipun saya baru mau 6 bulan melayani di Jemaat Siloam Sibolga, namun saya merasakan, saya mengalami, saya menyaksikan banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang datang silih berganti bagi kami GPIB Jemaat Siloam Sibolga. Kami menerima banyak kebaikan, dan salah satunya adalah dengan ditetapkannya pelaksanaan pembukaan bulan Pelkes tahun 2026 GPIB yang dipusatkan di jemaat kami Siloam Sibolga. Saya pikir ini merupakan salah satu penanda betapa baiknya Tuhan memelihara kehidupan bergereja kita. Kegiatan bulan Pelkes tidak hanya menjadi agenda rutin gerejawi, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat persekutuan, meningkatkan rasa kepedulian, dan menghidupi panggilan serta pengutusan gereja untuk melayani sesama. Kalau Ibu Bapak Saudara lihat ke sebelah kanan sana, ada visi GPIB. Boleh kita baca sama-sama Ibu Bapak Saudara, 1, 2, 3. Itulah visi kami GPIB. Ada bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dunia ciptaan Tuhan.
Melalui kerjasama yang baik antara Majelis Sinode GPIB, Departemen Pelkes, juga departemen yang lain, tim kerja Mupel dan jemaat beserta dengan BP Mupel Sumut Aceh, bahkan pemerintah kota Sibolga, juga Tapten, kegiatan pembukaan bulan Pelkes ini sejak hari Jumat yang lalu bisa berlangsung dengan baik. Adapun beberapa kegiatan dalam kegiatan pembukaan bulan Pelkes ini ialah: pertama, pembinaan gereja tangguh bencana dalam kerjasama dengan BNPB yang sudah terlaksana di hari Jumat 5 Juni yang lalu. Yang kedua, penanaman pohon lindung di hunian tetap Sibolga dalam kerjasama dengan pemerintah kota Sibolga, juga dengan Dinas PKP LH yang sudah terlaksana di hari kemarin, Sabtu tanggal 6 Juni. Lalu yang ketiga, pengobatan gratis dan pemberian kacamata bagi jemaat Siloam Sibolga dan masyarakat sekitar yang terlaksana di hari Sabtu yang lalu 6 Juni 2026. Yang keempat, pertemuan Dewan Pelkat GPIB dengan pengurus dan anggota Pelkat sudah terlaksana di hari Sabtu tanggal 6 Juni kemarin. Yang kelima, ibadah dan seremoni pembukaan bulan Pelkes GPIB yang saat ini sedang berlangsung. Yang keenam, pemberian bantuan berupa material untuk kebutuhan perbaikan guest house Siloam Sibolga dan pemberian bantuan sembako berupa beras 5 kilo, telur, gula, dan minyak goreng, baik bagi jemaat Siloam Sibolga maupun bagi masyarakat sekitar. Yang ketujuh, di siang hingga sore nanti, GPIB, rombongan yang datang dari Jakarta, dari BP Mupel, serta kami yang ada di Siloam Sibolga akan berkunjung serta memberikan bantuan material berupa seng untuk relokasi pembangunan pastori GKPI Hutana Bolon yang pindah ke GKPI Tukah. Dan ada hadir di sini ya utusan dari GKPI Hutana Bolon. Terima kasih sudah hadir Pak. Setelah itu Ibu Bapak Saudara, kami rombongan bulan Pelkes juga akan melanjutkan kunjungan dan pemberian bantuan berupa bibit pohon produktif bagi jemaat HKBP Sipange. Ada juga hadir ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Selain itu, kami juga memberikan bantuan berupa snack kepada anak-anak di GKPI Hutana Bolon dan Tuka sejumlah 160 paket dan di HKBP Sipange sejumlah 150 paket. Adapun bibit produktif yang diberikan oleh GPIB kepada HKBP Sipange sejumlah 534 pohon, terdiri dari durian 148 pohon, matoa 122 pohon, mangga 46 pohon, pete 118 pohon, dan rambutan 100 pohon. Untuk pembagiannya kami percayakan kepada HKBP Sipange. Untuk itu, atas nama Ketua Tim Kerja, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk tenaga, waktu, pemikiran, doa, maupun bantuan materi, sehingga kegiatan pembukaan bulan Pelkes hingga saat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Sinode, kepada Bapak Pendeta Henry, kepada Bapak Pendeta Sam, kepada Bapak Pendeta Efser, Ibu Pendeta Emma, dan Ibu Penatua Gebi. Kami juga berterima kasih kepada Departemen Pelkes, secara khusus kepada KSB, Ketua Bendahara Sekretaris yang seringkali direpotkan dengan koordinasi sana sini. Demikian juga kami berterima kasih kepada Departemen TPG, Teologi dan Persidangan Gerejawi GPIB, Germasa Gereja dan Masyarakat, PPSD PPK, PEG, Inforkom Litbang, serta semua dewan-dewan Pelkat GPIB dari PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU. Terima kasih karena sudah jauh datang membawa kebaikan-kebaikan yang membuat kami di sini menerima investasi yang sungguh amat berharga dan sungguh bernilai. Kepada Bapak Pendeta Victor Rembet, kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Bapak bersama tim untuk hadir dan memberikan sambutan, serta turut serta memberikan sharing terhadap pembinaan Gereja Tangguh Bencana di hari Jumat yang lalu.
Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dandrem, Bapak Wali Kota, Bapak Kepala Dinas PKP LH yang juga telah berbesar hati mengirimkan bantuan baik dalam bentuk kendaraan truk korem, kursi, speaker, dan lain-lain. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang telah mengamankan lalu lintas di depan gereja kami. Terima kasih saya ucapkan kepada para badan pengurus MUPEL Sumut Aceh yang telah memfasilitasi pembentukan tim kerja, juga yang telah bersedia memberikan banyak dukungan untuk pelaksanaan pembukaan bulan Pelkes ini. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken maupun Penatua. Selanjutnya, terima kasih kepada semua tim kerja, baik dari jemaat-jemaat sekitar Medan maupun tim kerja di dalam jemaat kami Siloam Sibolga. Terima kasih kepada kaum bapak, kaum perempuan, pemuda, pemudi, tim musik, tim tari-tarian baik anak maupun teruna. Semoga makin hari kita makin hidup memancarkan kebaikan Tuhan, karena memang kita bisa kalau kita bersama-sama. Pada akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua jemaat serta semua sahabat GPIB, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, yang telah bermurah hati mengumpulkan persembahan sehingga terkumpullah dana unit penanggulangan bencana GPIB atau UPB yang memungkinkan kegiatan pembukaan bulan Pelkes terlaksana di Siloam Sibolga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, demikian laporan tim kerja pelayanan bulan pelayanan kesaksian. Sebelum kita mendengarkan sambutan yang akan nanti dibawakan oleh fungsionaris Majelis Sinode yang dibacakan oleh Ketua 1 Bapak Pendeta Henry Teddy Tamaela, ada satu pantun, izinkan saya. Belum. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu Bapak Ibu undangan yang baik budi. Iya. Ya, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari fungsionaris Majelis Sinode yang akan dibawakan oleh Ketua 1 Bapak Pendeta Henry Teddy Tamaela. Kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama, tampaknya catatan saya sudah diborong semua oleh Pendeta Suryanti. Dan itu artinya saya hanya mau menyapa Bapak Ibu saudara sekalian yang boleh hadir di sini dengan ucapan terima kasih. Majelis Sinode mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan ini. Terutama saya atau kami Majelis Sinode berterima kasih untuk semua yang menaikkan doa syukur, memberikan tenaga pikiran dalam kegiatan bulan Pelkes ini. Yang kami kasih dan hormati BNPB Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengarah Bapak Victor Rembet. Yang kami hormati dan kami kasihi Wali Kota Sibolga, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Joshua Hutapea. Begitu Pak ya. Dan yang kami kasih dan hormati juga jikalau hadir perwakilan dari Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Komandan Distrik Militer Dandim 0211 Tapanuli atau yang mewakili, dan kemudian Bapak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lamal Kota Sibolga atau yang mewakili, dan juga OPD yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan dan Danrem 023. Sini ada Bapak Kawal Samudra.
Terima kasih untuk hadirin Bapak Ibu semua yang boleh melengkapi sukacita bulan Pelkes. Mungkin pertanyaannya begini, kenapa harus Sibolga dan Tapanuli Tengah selain dari pasca bencana dan pemulihan? Karena kami ingin membuktikan bahwa GPIB itu gereja yang hidup. Dan gereja yang hidup itu adalah gereja yang berempati, gereja yang bergerak, gereja yang bertumbuh. Seperti tema tahun kita pada hari ini, bertumbuh dalam keselamatan. Sehingga wujud pelayanan dan kesaksian, kita menyebut Pelkes, Bapak Ibu Saudara, karena Pelkeslah bentuk pelayanan yang aktual ketika kita juga melaksanakan pelayanan yang ritual. Dengan Pelkes, kita bisa membuktikan bahwa GPIB adalah campur tangan Tuhan atau tangan Tuhan untuk mewujudkan misinya, dan Sibolga serta Tapanuli Tengah menjadi tempat untuk kami mewujudkan misi Tuhan, membuktikan bahwa GPIB adalah gereja yang hidup. Terima kasih untuk yang pertama kali untuk tim kerja Pendeta Suryanti Tundu bersama dengan Jemaat Siloam Sibolga. Beri tepuk tangan untuk Jemaat Siloam Sibolga. Ini bukan yang pertama GPIB melakukan kegiatan ini. Pada pasca bencana bulan November atau Desember lebih tepat, kami sudah datang bersama-sama dengan Ibu Pendeta Suryanti pada waktu itu. Beliau datang pertama kali, kami yang hantar. Dalam sejarah kayaknya baru ini nih, pendeta GPIB yang datang ke Sibolga diantar oleh Majelis Sinode. Lalu pendeta yang digantikan pun kami hantar ke Medan, begitu ya. Karena memang situasinya darurat pada waktu itu, situasi pasca bencana. Dan banyak sekali bentuk dukungan dari 357 jemaat dari Sabang sampai Sulawesi Tenggara. 357 jemaat GPIB memberikan tanda bahwa mereka juga berempati untuk saudara-saudara yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Bahkan Bapak Ibu, bukan saja jemaat yang ada di kota dan di kabupaten, tapi juga di desa-desa. Kita ada 255 pos pelayanan yang sebagian besar ada di bagian 3T. Mereka juga ikut memberikan tanda kasih kepada jemaat Siloam Sibolga serta Tapanuli Tengah. Dan apa yang kami lakukan ini adalah dukungan atau didukung oleh dana yang dikumpulkan dari 357 jemaat dan 255 pos pelayanan yang tersebar. Karena itu ini membuktikan bahwa GPIB tetap akan terus menghidupkan dirinya dalam pelayanan dan kesaksian. Terima kasih untuk BP Mupel Sumatera Utara dan Aceh yang sejak bulan November terus bekerja sama dengan Majelis Sinode menunjukkan bahwa Mupel Sumatera Utara dan Aceh juga adalah bagian yang menghidupkan GPIB dalam konteks Sumatera dan Aceh. Dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang memberikan sumbangsi tenaga pikiran kepada Majelis Sinode untuk menopang Siloam Sibolga, Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Demikian Bapak Ibu, salam dari kami Majelis Sinode untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Demikian sambutan dari fungsionaris Majelis Sinode. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Danrem 023 Kawal Samudra kepada Bapak Mayor Kismar Nenggolan. Kami persilakan.
Shalom Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara, khususnya setelah kita melaksanakan ibadah. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dan rasa hormat dari Bapak Danrem 023 Kawal Samudra tidak bisa hadir pada saat ini berhubung karena melaksanakan tugas pelayanan, juga mempersiapkan kunjungan Bapak Kasat pada esok hari, dan saat ini beliau sedang di Bandara Silangit, sedang CR untuk bersama dengan Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dalam rangka penyambutan kunjungan kerja Bapak Kasat pada besok hari. Selama 2 hari di Tapteng, 1 hari di Tabut 1 hari. Sekali lagi beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia dan rasa hormat kepada jemaat GPIB Siloam khususnya dan GPIB pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati sekalian, pada saat ini saya akan membacakan amanat atau sambutan dari Bapak Danrem 023 Kawal Samudra. Shalom, selamat pagi, ulangi selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Asisten 1. Yang saya hormati Ketua Majelis Sinode GPIB beserta jajaran yang saat ini diwakili oleh Bapak Pendeta Efser M. Laleno. Nggak berani saya Pak mengatakan magonya itu, karena mago itu bahasa Bataknya agak lain dia. Jadi saya sebutkan Bapak Pendeta Efser M. Laleno saja. Dan mohon izin Pak, waktu itu saya kabur tanpa izin karena pelayanan juga, pelayanan tugas. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Suryani dan seluruh panitia pelaksana bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB tahun 2026. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Sumut Aceh, mungkin yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dan juga seluruh Bapak Ibu Pendeta yang mungkin hadir pada saat ini, khususnya pendeta-pendeta yang dari Mupel Sumut Aceh. Terkhusus juga saya hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat Kasih Karunia Medan. Selamat datang Pak di Sibolga. Saya kabur 3 bulan yang lalu, tapi masih sekali-sekali masih ibadah di sana Pak. Di sini jemaat tidak langsung, di sana jemaat langsung Pak. Tenang saja. Dan yang saya hormati, saya kasihi seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara pembukaan pelaksanaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2026 dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, atas nama pribadi dan keluarga besar Korem 023 Kawal Samudra, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana serta keluarga besar GPIB atas undangan kehormatan ini. Merupakan suatu kebahagiaan bagi keluarga besar Korem 023 Kawal Samudra dapat ikut dimulainya sebuah gerakan kemanusiaan yang mulia ini. Kehadiran kami di sini merupakan bentuk dukungan moral yang nyata terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif. Kami melihat bahwa esensi dari pelayanan dan kesaksian yang diusung oleh GPIB sangat sejalan dengan fungsi pembinaan teritorial Korem 023 Kawal Samudra, yaitu senantiasa hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat dan memberikan dampak keselamatan yang luas melalui program-program sosial, pelayanan kesehatan maupun aksi kepedulian yang akan dilaksanakan sepanjang bulan pelaksanaan Pelkes ini. GPIB telah menunjukkan peran aktifnya sebagai mitra strategis pemerintah dan TNI dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Kebetulan tadi kami
mendengar penunjukan UPD rata-rata dari anggota TNI. Nah, saya mungkin memesankan satu hal, tolong dilaksanakan tugas ini dengan tulus, ikhlas, dan jujur. Saya ulangi, tulus, ikhlas, dan jujur. Siapa tahu ada ya yang lain-lain di situ kan, tulus, ikhlas, dan jujur. Bagi rekan-rekan yang saya hormati yang sudah terpilih, yang latar belakangnya dari TNI, ini tidak ada di amanat, saya tambahi sendiri langsung aja, nanti saya pertanggungjawabkanlah ke Danrem walaupun salah. Tantangan bangsa ke depan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Ketika lembaga keagamaan bergerak aktif dalam aksi sosial nyata, disitulah fondasi kesejahteraan masyarakat yang utuh sedang kita bangun bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar GPIB untuk terus menjadi pelopor dalam setiap kebaikan. Selalu hadir untuk umat, mari kita jadikan momentum bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2026 ini untuk menabur kebaikan lintas batas, merangkul sesama tanpa membedakan latar belakang demi terwujudnya wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Maka akhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2026. Semoga seluruh rangkaian program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, serta memberikan manfaat dan berkat yang melimpah bagi masyarakat luas. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita semua, termasuk niat tulus serta langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam Sibolga, 7 Juni 2026. Komandan Korem 023 Kawal Samudra. Cap ditandatangani Iwan Budiarso, SOS Mhan, Kolonel Infanteri NRP 119600 47 64 1274. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Ya, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Danlanal atau Sibolga yang dalam hal ini akan diwakili oleh Letu Pom Ronald Banjarnahor. Kepada Bapak ini kayak menodong ya Pak, tapi tidak apa-apa ya Pak. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Pendeta GPIB Siloam Sibolga, Bapak Wali Kota Sibolga yang mewakili, dan Bapak Danrem 023 yang mewakili, Bapak Dandim Sibolga yang mewakili, dan Bapak BNPB yang mewakili, dan seluruh keluarga besar GPIB Siloam Sibolga. Mohon izin kami mewakili Komandan Lanal Sibolga, kami Letu Pom Ronald Banjarnahor. Pas kebetulan acaranya tadi mendadak buat kami pas melakukan kegiatan di Labuan Angin. Puji Tuhan bisa kami laksanakan undangan itu, bisa menghadiri dari acara kebaktian sampai saat ini. Dengan ini mungkin Bapak Pendeta, Bapak Danlanal tidak bisa hadir karena Bapak Danlanal baru pulang melaksanakan tugas dari Jakarta. Jadi adapun rencana pelayanan kesaksian sesuai yang disampaikan tadi Ibu Pendeta, kalau kita bersatu pasti Tuhan akan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai selalu pelayanan kesaksian GPIB Siloam Sibolga yang dilaksanakan di Sibolga maupun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kiranya kita tumbuh iman, bersatu untuk melaksanakan, dan GPIB Siloam Sibolga
hadir untuk Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekian dan terima kasih. Horas, Shalom. Tibalah saatnya kita mendengarkan sambutan dari Kepala BNPB Jakarta sekaligus pembukaan secara resmi bulan Pelkes tahun 2026. Kepada Bapak Victor kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak sekalian. Saya akan membacakan penugasan yang diberikan oleh Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letjen Dr. Suharyanto. Jadi ini merupakan penugasan resmi dan beliau selalu kalau ke organisasi keagamaan itu mengutus eselon 1. Dan kami sebagai unsur pengarah memang mungkin perlu dijelaskan menurut Undang-Undang Kebencanaan unsur pengarah adalah eselon 1 dan oleh karena itu dia meminta saya untuk hadir ke sini bukan karena apa-apa. Bahkan kalaupun dia bisa hadir sebaiknya tidak bisa hadir hari ini. Karena hari ini dia mengadakan resepsi untuk anak perempuannya yang tercinta. Jadi mari kita berdoa untuk keluarga Letjen Suharyanto yang saat ini sedang mengadakan acara pernikahan anaknya yang tercinta. Dan oleh karena itu saya hadir di sini menggunakan PDL yang harus dilakukan, tetapi juga dalam acara-acara kegerejaan saya sudah mengatakan saya mewakili, jadi bukan hanya mewakili negara, tetapi unsur pengarah ini dipilih oleh DPR RI dan kemudian seleksi di DPR RI dalam fit dan proper test saya mengatakan saya mewakili gereja. Jadi ada 9 orang dan salah satunya saya mewakili gereja dan rekomendasi saya memang saya utusan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Oleh karena itu di BNPB di kantor saya juga ditulisnya pendeta ya. Jadi di badan negara tidak apa-apa ada pendeta, tetapi sebagai bagian dari unsur pengarah dan oleh karena itu merupakan kampanye saya di Komisi 8 DPR RI yang kemudian akhirnya puji Tuhan saya terpilih dan kemudian setelah terpilih akhirnya juga di-SK-kan oleh Presiden menjadi sama dengan komisioner yang lain dan akhirnya saya menjadi bagian dari tanggung jawab ke gereja-gereja yang sebetulnya di Indonesia sangat banyak gereja-gereja yang rawan bencana dan oleh karena itu salah satunya di sini kami dilantik berdasarkan SK Presiden 1 Oktober. Saya nggak tahu apakah puji Tuhan atau prihatin karena justru setelah tanggal 1 Oktober Tuhan menempatkan saya di tempat ini hampir setiap minggu ke sini dan oleh karena itu untuk pertama kali juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan kegerejaan secara khusus di Sumatera Utara. Di Banda Aceh saya ditempatkan 1 bulan tetapi Pak Kepala dan pimpinan merasa lebih diperlukan di sini oleh karena itu untuk pertama kali ada Natal Nasional anak-anak di daerah bencana. Itu dilakukan di Adian Koting di Tapanuli Utara. Lalu kemudian teman-teman dari GKPI masih ingat PGI juga mengadakan bukan hanya sembako tetapi memberikan kompor gas dan juga bantuan anak sekolah di sana dan kemudian sesudah itu di berbagai tempat minggu ini saja saya berteman dengan mendampingi GKI yang melakukan melalui BPK Penabur bantuan kemana-mana. Saya juga berkeliling dengan Ketua Umum Pendeta Jeki Manuputi ketika terjadi bencana dan juga Biro Pengurangan Risiko Bencana PGI dan oleh karena itu mohon terus didoakan pelayanan ini karena kebencanaan Indonesia menurut World Risk Index, indeks kebencanaan dunia, Indonesia adalah negara 2 paling rawan bencana. Jadi mari kita terus bisa bertahan dengan baik untuk bisa melakukan. Oleh karena itu sesuai dengan disposisi dan kemudian sesuai dengan penugasan, saya akan membacakan sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang sampai tadi pagi pun walaupun anaknya menikah dia masih mengatakan salam kepada semua yang hadir di sini karena menurutnya semoga sukses dan lancar. Demikian juga salam dari Ketua Umum PGI. Saya juga mendapatkan WhatsApp yang sama karena di sini saya juga mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia.
Dan itu mungkin yang perlu kita tahu bersama perihal kebencanaan. PGI sangat concern, lalu kemudian negara juga sangat concern terhadap hal ini. Saya akan membacakan sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada acara pembukaan Bulan Pelayanan Kesaksian Pelkes Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat 2026, Sibolga 7 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Sibolga, Bapak Ahmad Syukri Nasri Penarik, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Salam Pak untuk beliau yang baru punya anak kembar Pak ya. Ya, salam. Jadi selama bencana kami sering sekali ketemu dengan dia, dengan Pak Wakil Wali Kota, tapi saya berhubungan dengan dia, ternyata itu yang lebih penting, mengurus istri dan anak yang baru lahir. Jadi tidak sempat ngopi kali ini di Sibolga Pak ya. Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda salam juga. Kemudian juga ada perwakilan dari Bupati Tapanuli Tengah, Pak Jonedi Marbun, Asisten 1, tapi karena beliau pelayanan di gereja ini hebat ya. Jadi baru akan sampai di sini sekitar jam 1, tapi kita juga sambut. Lalu Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Nitis Putrasana Harsono MTH, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Pendeta MC Laleno, serta Ketua 1 Pak Henry Teddy Tamaila, dan Ketua 2 Pak Samuel Karinda, Pendeta Samuel Karinda, dan semua fungsionaris Majelis Sinode ke-22 dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, pimpinan organisasi agama dan lembaga kemanusiaan, Forkopimda beserta dengan seluruh kepala dinas di lingkungan kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, serta para hadirin terkhusus umat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, tamu undangan, seluruh pejuang kemanusiaan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan Bulan Pelkes GPIB 2026. Hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa kondisi geografis, geologis, dan hidrologis wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan negara kita rawan terhadap berbagai jenis bencana. Tren kejadian bencana hidrometeorologi maupun geologi masih cukup tinggi dan memberikan dampak yang tidak sedikit bagi keselamatan jiwa serta perekonomian masyarakat. Hal ini secara khusus kita alami bersama dalam bencana siklon Senyar yang terjadi pada tanggal 25-26 November 2025 di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam menanggulangi bencana yang kita alami bersama tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Upaya penanggulangan bencana memerlukan sinergi, kolaborasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa, baik unsur pemerintah, pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, media, maupun masyarakat. Hal ini dikenal dengan konsep pentahelix. Melalui momentum ini ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi yang terlibat, terkhusus Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat dan seluruh organisasi agama dalam masa tanggap darurat dan proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi siklon Senyar yang masih berlangsung sampai saat ini dan masih akan berlangsung beberapa saat lagi ke depan. Paling tidak masih 3 tahun ke depan. Ucapan terima kasih tulus kami berikan kepada GPIB karena pemerintah dalam hal ini sangat terbantu dengan partisipasi semua pihak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana mengamanatkan peran serta elemen pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha. Hal inilah yang menjadi kekuatan kita bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara untuk mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kedua, perkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas. Oleh karena dampak bencana siklon Senyar yang kita alami, maka saya mengajak agar kita semua dapat bersama meningkatkan kesiapsiagaan berbasis komunitas menghadapi bencana, sebagaimana pembinaan warga gereja tangguh bencana yang telah dilakukan oleh GPIB di gereja GPIB Siloam Sibolga pada tanggal 5 Juni 2026 sebagai bagian dari kegiatan ini. Saya nanti akan laporkan juga nanti perihal pembentukan UPB di semua, kalau mungkin sudah ada datanya, tolong kita bisa masih bisa melakukan pendataan sehingga saya bisa laporkan ke Kedeputian Pencegahan bahwa ada organisasi masyarakat GPIB dan saya fasilitasi untuk bertemu dengan Pak Deputi untuk melaporkan. Boleh begitu Pak Ketua?
dan Pak Sekum ya. Jadi kita bekerja, saya bangga, jujur sebagai bagian dari gereja saya bangga ada hal-hal seperti ini. Seperti juga di gereja-gereja lain, bangga sekali ada teman-teman gereja yang masuk dalam isu-isu kebencanaan seperti ini. Jadi kalau sudah ada datanya, nanti melapor dengan senang hati kami saya maksudnya akan menghubungkan dengan BNPB. Bencana datang tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu edukasi, sosialisasi, simulasi secara berkala harus terus dilakukan hingga ke tingkat desa kelurahan. Kesiapsiagaan masyarakat adalah garda terdepan untuk meminimalisir korban jiwa saat bencana terjadi. Sayang di tempat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga tidak hadir ya. Sebaiknya memang diundang dan nanti Ibu Pendeta Tundu menghubungi mereka, kantornya di dekat Damkar, di dekat hotel di belakang, dekat dengan Lanal ya. Jadi silahkan hubungi karena pelatihan gereja unit UPB itu bisa terus dilakukan. Kalau memang kesulitan silahkan hubungi saya lagi karena sebagai eselon 1 pengarah bisa mengarahkan teman-teman di BPBD. Ketiga, menjaga sinergitas penanggulangan bencana. Saya berpesan agar seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat bersinergi melibatkan semua pihak, lintas agama, berbasis kemanusiaan, dan sudah tentu menjunjung tinggi budaya Indonesia. Mari kita pastikan agar setiap bantuan dan program pendampingan masyarakat yang diberikan tepat sasaran, akuntabel, inklusif, dan memberikan manfaat langsung kepada para penyintas bencana. Kata korban sudah tidak boleh lagi digunakan. Gunakan kata penyintas. Korban itu dampaknya tidak akan tangguh, tapi penyintas adalah yang bangkit untuk tangguh. Kami berharap di tempat ini, jemaat GPIB di Sibolga dan Tapteng adalah penyintas yang bisa bertahan untuk terus tangguh menghadapi bencana. Hadirin dan peserta sekalian, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, terkhusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang terus mendedikasikan tenaga, sumber daya, dan pikirannya demi ketangguhan bangsa. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk mempererat kesatuan bangsa melalui kebersamaan berbagai elemen masyarakat dan memperkuat jejaring komunikasi dalam kerja kemanusiaan kita. Belum membuka ya? Ini sambutannya membuka. Ya. Baik, karena belum membuka nanti saya akan membacakan pembukaannya nanti sesudah sambutan dari kota. Tetapi catatan saya adalah ketika kita bersama-sama melakukan ini di tempat ini adalah bagian dari kita bersama. Terima kasih khotbahnya Pak Pendeta, sangat menguatkan Pak Leleno. Tetapi titip kemanapun sinode apapun saya titip sesuatu. Terima kasih dalam doa syafaat kami berdoa untuk TNI Polri. Tolong doakan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setuju Ibu Bapak? Ya, jadi karena Indonesia negara rawan bencana. Jadi bukan hanya TNI Polri, hormat kepada TNI Polri yang mendukung kami dalam setiap kebencanaan, tetapi sebagai amanat undang-undang yang melakukan kebencanaan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ini sekaligus sosialisasi saya. Mohon siapapun Pak Pendeta, Ibu ditambahkan dalam doa syafaat. Paling tidak nanti boleh dalam pelkes ini ditambahkan mendoakan TNI Polri, BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kalau setuju artinya saya sudah didukung karena kita semua bisa. Tidak ada gereja yang terlalu kecil. Saya membagikan satu cerita saja karena nanti belum membuka ya. Satu cerita yaitu kita bisa bekerja bersama-sama dalam urusan-urusan tadi yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta Laleno, yaitu kita bisa berbagi empati dengan masyarakat. Salah satu kelurahan yang menjadi percontohan kerap kali diungkapkan oleh Pak Ketua Umum PGI yaitu satu kelurahan di Jakarta bernama Kelurahan Grogol di Jakarta Barat. Kelurahan Grogol itu ada 5 gereja, ada gereja Sidang Jemaat Allah, GKI, Baptis, Katolik, dan ada GPIB Yahya. Salah satunya ada GPIB. GPIB Yahya kecil, betul ya, dalam segi jumlah umat. Tetapi di situ kami bersatu sebagai gereja, bukan hanya sebagai gereja-gereja sebagai mengadakan Natal, Paskah, tidak. Tetapi di Kelurahan Grogol kami melakukan untuk berbagi yang diulangi beberapa kali kata khotbah pendeta yaitu empati. Berbagi untuk semua tanpa melihat semua sehingga bekerja sama dengan takmir-takmir masjid, sekolah Muhammadiyah dan NU yang ada di kelurahan dan kemudian setiap saat kelurahan akan melakukan upaya-upaya sosial menghubungi kelima gereja ini. Dan ini adalah bagian dari sesuatu yang diharapkan juga bisa direplikasi oleh jemaat-jemaat GPIB di semua bagian yang kita melayani bersama.
Demikian dari saya, tetapi saya bukan berpantun, tidak Bu. Saya ingin mengutip seorang praktisi kemanusiaan, Maya Angelou, postkolonial. Dia mengatakan, bahasa Inggrisnya dulu ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak bisa bahasa Batak soalnya Pak. Ya. Di kota Sibolga Nauli ya. Kalau di Tapanuli Tengah itu Sahata Saoloan begitu ya. Saya sepakat. Kalau di sini Nauli, indah ya. Tetapi menurut Maya Angelou itu dia mengatakan people will forget what you say. Orang akan melupakan apa yang kamu katakan. People might forget. Orang juga mungkin melupakan. People might forget for what you did. Untuk apa yang kamu lakukan. Jadi orang bisa melupakan apa yang kamu katakan dengan mudah. Orang bisa melupakan, ya kalau saya khotbah juga saya berharap 20% aja dari yang saya katakan ingat itu dulu. Tapi people will forget what you did yang kamu lakukan, tapi people will not forget, orang tidak akan lupakan what you have made them feel. Orang tidak akan pernah melupakan apa yang membuat mereka merasa ada chemistry. Besok, kemarin, dan kapanpun bulan pelayanan dan kesaksian ini akan memberikan feel kepada bangsa dan negara kita yang masih rawan bencana. Tuhan sayang kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Demikian, nanti saya akan bacakan penutup oleh Pak Letjen Suharyanto sebagai amanat beliau untuk membuka acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota Sibolga yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Joshua Hutapea. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Sebelumnya kami sampaikan titip salam Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Sebagaimana yang disampaikan Pak Victor tadi, memang Bapak Wali Kota baru menerima berkat dari Tuhan atas kehadiran 2 kembar laki-laki, dan juga Pak Wakil sebenarnya pada saat berkunjung dari GPIB sangat berkeinginan hadir Pak, termasuk Pak Seda. Jadi bersamaan memang mereka pada saat ini di luar kota, sehingga tugas ini diberikan kepada kami. Sebenarnya pemerintah kota sangat berkeinginan untuk hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami menyampaikan sambutan tertulis Bapak Wali Kota Sibolga. Sambutan Wali Kota Sibolga pada acara pembukaan Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB tahun 2026 pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB Nasional yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya yang terakhir Pak BNPB yang terakhir. Sebenarnya tadi saya juga lihat tadi atau yang lupa tuh gimana, saya pun kayak ingat tadi saya harusnya BNPB harusnya yang meresmikan. Yang kami hormati dari Majelis Sinode GPIB Nasional, baik dari Jakarta maupun dari Provinsi, dan seluruh pengurus GPIB, Ibu Pendeta, dan seluruh para pendetua dan yang ada hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati
Forum Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Danrem 023 Kaulo Samudra, dari Danlanal Sibolga, dari Dandim 0211 Tapanuli Tengah yang hadir pada kesempatan ini, dan juga dari mungkin ada yang mewakili dari Bupati Tapanuli Tengah. Yang kami hormati juga dari unsur pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini, dari Dinas Perikanan PKPLH, kemudian PKPLH, kemudian dari Dinas Perhubungan, yang juga dari tokoh-tokoh masyarakat, dari pendeta-pendeta yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga seluruh warga jemaat GPIB yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berhadir di tempat ini pada acara pembukaan Bulan Pelayanan dan Kesaksian atau Pelkes GPIB tahun 2026. Kami lupa juga tadi menyampaikan dari pusat, dari majelis, ada dari Ketua 1, Bapak Pendeta Henry, kemudian dari Sekretaris Umum, dan juga dari unsur-unsur pengurus dari Majelis Sinode yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui momen istimewa ini, kita diingatkan kembali akan panggilan hakiki gereja, bukan sekedar berdiam diri dan menikmati persekutuan di dalam tembok gereja, melainkan keluar menjadi garam dan terang bagi dunia. Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, Tuhan memanggil setiap kita, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga, untuk merespon panggilannya melalui karya nyata. Pelayanan bukanlah beban, melainkan anugerah dan hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mewancarkan kasih-Nya kepada semua warga, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami kasihani. Kesaksian hidup kita dapat hanya diukur dari seberapa fasih kita berencana tentang iman, tetapi dari bagaimana kita bertindak dalam kasih, melayani yang lemah, memperhatikan yang terpinggir, dan membawa rasa shalom atau damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan dan di lingkungan kita. Mari kita jadikan bulan pelayanan kesehatan ini sebagai komen untuk mempertegas komitmen kita. Mari kita gunakan talenta, waktu, dan berkat yang telah Tuhan anugerahkan untuk menjadi berkat bagi gerejanya dan masyarakat luas. Sebelumnya juga telah dilaksanakan kebijakan baik berupa pembinaan gereja, bencana, kami ulangi, pembinaan gereja yang tangguh, bencana, dan penanaman 200 pohon di hunian tetap Perumbunan Sibolga dan sektornya. Pada hari ini akan dilaksanakan juga penyerahan bantuan baik untuk GPIB, Sibolga, dan juga dari masyarakat sekitar lainnya. Mari kita jadikan momen bulan pelayanan kesehatan ini semakin peduli kepada sesama dan juga kepada alam. Pemerintah Kota Sibolga juga berusaha dengan cepat untuk melaksanakan pemulihan pasca bencana ini secara bertahap di tahun 2026 sampai dengan tahun 2027, dengan memohon bantuan gereja baik secara pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Harapan saya kepada masyarakat Sibolga, khususnya umat Kristiani sekota Sibolga, mari kita tetap semangat
semakin hari semakin menghormati lingkungan sekitar kita, menghormati ciptaan alam yang telah Tuhan berikan kepada kita seluruhnya. Ibu bapak dan hadirin yang kami hormati, demikian pesan dan harapan kami kepada seluruh jemaat GPIB Kota Sibolga dan juga secara nasional yang nantinya akan ditetapkan melalui BNPB pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan bagi panitia dan seluruh panitia pelaksana dan semua unsur yang terlibat sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga Roh Kudus memampukan dan menguatkan setiap gerak langkah kita untuk senantiasa melayani dengan tulus dan bersaksi dengan berani demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Horas, Sibolga, 7 Juni 2026, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri Penarik. Demikian sambutan yang boleh kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat siang. Horas. Selanjutnya kita saksikan bersama pembukaan secara resmi bulan Pelkes tahun 2026. Kepada Bapak Ketua kami persilakan. Cek 1. Tes. Pada waktu selesai membacakan pembukaan oleh Pak Kepala BNPB, saya mengundang kita semua untuk mengucapkan salam tangguh ya. Salam tangguh, 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 gitu ya. Kita praktek dulu. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Ya. Baik, sesuai dengan amanat yang diberikan dan BNPB dengan senang hati bersama-sama dengan seluruh ya. Iya. Ibu pendeta juga, ya. Ibu di sebelah saya, Bu. Ini kan Sohibul Bait, nyonya rumah, ya. Baik. Baik. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita sekalian dalam upaya mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto SOS MM. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sambutan untuk diterima. Bersama-sama dengan Pak Ketua ini ada banyak soalnya. Sama-sama mari Pak Wali Kota. Mari Pak. Boleh. Sama, pakai tangan. Sekali lagi dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita resmikan pembukaan bulan Pelkes Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat yang saat ini bertempat di GPIB Siloam Sibolga. Di dalam nama Tuhan Yang Maha Baik, kemanusiaan, dan kita semua, kita bersama-sama membuka. Salam tangguh. Selamat salam buat Pak Wali, Pak. Ya, puji Tuhan bahwa pembukaan bulan pelayanan kesaksian Pelkes GB tahun 2026 secara resmi telah kita saksikan bersama.
Mari Pak, silakan foto bersama. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan secara bersama penyerahan bantuan untuk GPIB Jemaat Siloam Sibolga dan masyarakat sekitar secara simbolis. Bantuan berupa 4 bahan pokok, biasa sembako 9, ini 4 bahan pokok. Kemudian juga bantuan dari Dewan PAPT untuk Siloam Sibolga dan Mupel, pembantuan APAR, kemudian bantuan kepada HKBP Sipange dan bantuan kepada GKPI Hutana Bolon. Bantuan ini secara simbolis dan sisanya bisa nanti dijemput di kantor gereja GPP Siloam Sibolga. Dan untuk bantuan kepada HKBP Sipange berupa tanaman produktif, ini hanya secara simbolis dan nanti setelah dari sini kita akan ke lokasi. Begitu juga dengan GKPI Hutana Bolon. Yang pertama adalah bantuan 4 bahan pokok kepada keluarga Weleleng, kepada Ibu Serli, kepada Ibu Muriani, kepada Ibu Sinaga, kepada HKBP Sipange, GKPI Hutana Bolon, Dewita Feromani, Ibu Sudin Turnip, Ibu Meresianturi dan Ibu Lorena Simatupang. Ini tidak hanya kepada Jemaat Siloam Sibolga. Kami juga memberikan bantuan kasih ini kepada sahabat-sahabat kita yang tidak memandang keyakinan dari apa, tetapi kita melihat bahwa kasih Tuhan itu harus dinyatakan. Karena itu kepada Bapak Ibu yang telah kami sebutkan namanya, mohon untuk ke depan. Kami panggilkan kembali keluarga Waleleng, kemudian Ibu Serli, Ibu Muriani, Ibu Sinaga, kepada perwakilan HKBP Sipange, GKPI Hutana Bolon juga menerima bantuan 4 bako, kemudian Ibu Dewita Feromani, Ibu Sudin Turnip, Ibu Mary Segianturi dan Ibu Lorena Simatupang. Kepada nama-nama tersebut mohon untuk berdiri di depan. Silakan Bapak Ibu yang namanya sudah kita sebutkan tadi. Ya, pemberian ini kami mohon kepada Bapak Wali Kota Sibolga, Bapak Kepala BPNPP Pusat, kemudian Bapak Danrem, Bapak Danlanang untuk bersedia menyerahkannya. Kami persilakan Pak. Paket berupa beras, minyak, gula, dan 1 papan telur.
Juga kepada fungsionaris Majelis Sinode GPIB, kami juga mohonkan untuk memberikan bantuan. Kami mohon juga Ketua Departemen Pelkes, persilakan Pak. Enggak, itu sembako Pak. Terima. Ya. Enggak apa-apa, kasih. Sudah salah-salah. Bapak dari mana coba? Dari Departemen Pelkes Pak, silahkan. Ketua BP Mupel Sumut Aceh. Ketua 2 BP Mupel Sumut Aceh. Juga Ketua 1 Majelis Sinode. Ketua 2 Majelis Sinode.
Selanjutnya bisa kita berfoto bersama Pak dengan penerima bantuan. Bukan penerima bantuan Pak, jemaat. Ya, oke. Ya, silakan kita berfoto bersama Pak. Kami mintakan kepada bapak-bapak yang telah memberikan bantuan tadi untuk kita berfoto bersama kepada penerima bantuan. Selanjutnya kita akan juga menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis pohon produktif kepada HKBP Sipange, kemudian penyerahan seng untuk pastori bagi GKPI Hutana Bolon dan penyerahan APAR untuk GPIB Sulawesi Sibolga serta penyerahan buku dari Dewan PAPT untuk Sulawesi Sibolga dan Mupel kepada nama-nama yang sudah kami sebutkan untuk ke depan, dan kami mohon kesediaan penyerahan seng bagi GKPI Hutana Bolon untuk pembangunan pastori kepada Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, Ibu Emawati Rumampuk Baule. Kami persilakan. Selanjutnya penyerahan pohon. Kami mohon kepada Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Epser Mago Laleno. Yang maaf, untuk penyerahan seng yang Bapak baju merah dari GKP Hutana Bolon. Ya. Selanjutnya penyerahan pohon kepada HKBP Sipange. Kemudian penyerahan APAR nantinya akan diserahkan kepada Majelis Jemaat Siloam Sibolga
Ya. Penyerahan apa diterima oleh salah satu majelis jemaat Siloam Sibolga kepada Ibu Penatua Naulina Simanjorong Hasugian dan juga sekaligus nanti menerima bantuan buku-buku dari Dewan PAPT. Iya. Taruh aja. Taruh Ibu nerima kan di bawah. Iya. Ini untuk GPIB Siloam Sibolga yang akan diserahkan oleh Ketua 2 Majelis Sinode GPIB. Kami persilahkan. Terima kasih. Untuk seksi foto Pak, silakan Pak. Sebagai tanda bukti. Pak, silakan Pak foto dulu kita. Sebagai tanda bukti bahwa bantuan-bantuan tersebut telah diterima dengan baik. Ya, terima kasih. Kami silahkan untuk kembali tempat duduk. Ya. Demikian Bapak Ibu, acara kita telah selesai. Sebelum mengakhiri acara ini, kita akan menerima berkat berupa doa dan juga doa makan. Oh, ada satu lagi. Penyerahan bantuan berupa buku dari Dewan Pelkat PA dan PT. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Ketua Majelis Jemaat Siloam Sibolga, Ibu Pendeta Suryanti Tunduh, untuk menerima bantuan, dan bantuan ini diserahkan oleh Dewan Pelkat PA dan PT. Ke Mupel juga, iya, silahkan. Dan dari Mupel silahkan untuk menerima.
Selanjutnya penyerahan bantuan dari SD Tarakanita. Dalam hal ini akan diterima oleh alumni SD Tarakanita. Akan diserahkan oleh Bendahara 1 Majelis Sinode GPIB, Penatua GB GM Manalu Saduk. Sabar Bapak Ibu, walaupun kampung tengah sudah memanggil-manggil, sabar. Sebelum kita menutup acara, ada 2 pesan yang akan disampaikan bagi kita semua. Yang pertama, banyak keluk tertarik. Keluk tumbuh pohon kueni, karena sekarang lagi musim kueni. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Nanti dari batu lubang tinggalkan di sana Bapak Ibu ya, lempar saja. Kedua, bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita, kalau dalam penyambutan tersilap juga tutur bicara, jemari disusun, mohon maaf dipinta. Sebelum acara ini berakhir, kita akan berdoa penutup supaya acara ini membawa hikmat bagi kita semua, dan juga doa kita santap siang bersama. Kepada Ibu Penatua GB kami persilakan untuk memimpin doa, Bu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu waktunya datang juga. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita kebersamaan di dalam ibadah hari Minggu pada siang hari ini, dan juga ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB. Ya Bapa, kami siang hari ini kami akan menerima berkat Tuhan yang telah tersaji. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mau menguduskannya, agar makanan dan minuman ini boleh berguna bagi kesehatan tubuh kami, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Ajarilah selalu kami untuk bersyukur atas apa yang kami punya, atas apa yang kami miliki, dan ajarilah kami juga untuk membagi berkat yang kami punya kepada sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami juga serahkan seluruh kegiatan kami pada siang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biar segala sesuatunya Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh memberikan kelancaran atas cuaca dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami sambut berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.